Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah struktur dari organisasi pelaksana pada proyek perluasan gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dimulai teman saya. Jadi di sini untuk detail proyeknya yaitu proyek ini berlokasi di Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Pemilik proyek PT Angkasa Pura II, konsultan perencanaan Lapid ITB, konsultan pengawas manajemen konstruksi KSO, PT Manggilang Jaya, dan Arkonin. Kontrak pelaksanaan PT Kawahaba Jaya KSO, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita. Untuk waktu perencanaannya yaitu 850 hari kalender. Nilai kontraknya terbilang 4.702.500.000.000 rupiah. Sumber dananya dari PT Angkasa Pura II. Luas lahannya 369.800 meter persegi. Jenis kontraknya Design and Build Contract. Next. Untuk struktur organisasinya, yang pertama yaitu struktur organisasi yang di dalam proyek. Proyek ini menggunakan 2 kerjasama, yaitu yang pertama joint operation, yaitu penggunaan 2 atau lebih perusahaan untuk mengerjakan proyek yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu konsorsium, penggunaan 2 atau lebih perusahaan untuk mengerjakan proyek yang saling berkaitan dengan membentuk perusahaan atau badan baru yang dapat mewakili semua perusahaan. Next. Di sini ada gambar struktur organis proyek yang terdiri dari pemilik proyek yaitu PT Angkasa Pura II, konsultan perencana Lapid ITB, konsultan pengawas PT Cakra Manggilingan Jaya dan Arkonin, dan kontraktor utama PT Kawahaba Jaya KSO. Jadi garis-garis ini juga ada keterangannya, yaitu yang garis titik strip merah itu garis komando atau garis penanggung-jawaban. Yang biru yaitu garis koordinasi. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada proyek. Pertama yaitu Angkasa Pura II sebagai pemilik proyek memiliki tugas dan wewenang pertama melakukan kontrak, menyediakan biaya, menerima dan menolak saran dari kontraktor, menyetujui penambahan atau pengurangan pekerjaan, memberikan informasi dan penjelasan kepada kontraktor, mengambil tindakan untuk kelancaran proyek, memutus kerja dengan pelaksana proyek, serta menerima penyerahan pekerjaan bila sudah selesai proyek tersebut. Next. Kemudian yang B yaitu manajemen konstruksi KSO, kerjasama konsorsium yang beranggotakan PT Cakra Manggilingan Jaya dan Arkonin, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, mengawasi jalannya pekerjaan proyek dari segi kualitas dan kuantitas, memberikan peringatan kepada pelaksana bila terjadi penyimpangan, membuat laporan tentang kemajuan proyek dan pekerjaan tambahan, memeriksa dan memberikan persetujuan izin kerja, penggunaan dan pengujian material, skedul kerja atau jadwal kerja, serta berita acara kemajuan pekerjaan kontraktor pelaksana. Apabila terjadi perubahan
pelaksanaan manajemen konstruksi melakukan perhitungan segi teknis, baik kekuatan, arsitektur, dan kelayakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian bekerja sama dengan kontraktor pelaksana dalam pekerjaan yang bersifat teknis. Baik, selanjutnya struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi proyek. KWHP Jaya KSO sebagai kontraktor, kerjasama konsorsium beranggotakan PT WKTBK sebagai leader kontraktor, PT Waskita Tbk, Hyundai, Pembangunan Perumahan dan Teknik Jaya. Tugas dan wewenang dari tersebut adalah menyiapkan tenaga kerja, material dan peralatan untuk melaksanakan proyek, mengusulkan kepada pemilik proyek apabila terjadi perubahan pekerjaan, membuat laporan mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan, dan menyerahkan hasil pekerjaan tepat waktu, dan membuat berita acara. Selanjutnya, yang kedua adalah struktur organisasi lapangan. Yang pertama adalah kepala operasional, selanjutnya di bawahnya adalah project manager, lalu site manager, dan lain sebagainya seperti yang ada pada gambar. Ada juga safety, healthy, and environment atau SHE yang dan lain sebagainya seperti pada gambar. Selanjutnya, manajer proyek atau project manager. Manajer proyek dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sehingga selesainya suatu proyek. Mulai dari kegiatan yang paling awal, manajer proyek ini akan didampingi oleh seorang wakil, yaitu deputi garis komando proyek. Next. Selanjutnya yaitu manajer lapangan atau site manager. Di sini bertugas mengatur, mengawasi pelaksanaan proyek sesuai konstruksi dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tugasnya yaitu mengadakan pengawasan. 2. Mengatasi masalah-masalah mengenai pelaksanaan teknis dan kelancaran proyek di lapangan. Bekerja sama dengan konsultan dan pengecekan mutu dan volume pekerjaan atas kebenaran dan tagihan mekanik lainnya. Selanjutnya yaitu administrasi dan keuangan. Bagian administrasi dan keuangan merupakan orang yang mengatur administrasi dan keuangan proyek, berfungsi membantu pimpinan proyek dalam hal perencanaan biaya yang harus dipenuhi. Tugasnya yaitu membuat rencana anggaran proyek mingguan, bulanan sesuai dengan rencana kerja lapangan, mengeluarkan biaya kebutuhan proyek yang sudah disetujui oleh atasan langsung, mendokumentasikan surat-surat dan dokumen penting, membuat laporan pertanggungjawaban atas biaya proyek, dan melakukan inventarisasi barang, pekerjaan kontrol, peralatan, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu quality control. Tugas dan wewenangnya yaitu sebagai berikut. Mengadakan tes contoh material yang akan digunakan sebagai bahan pada item pekerjaan yang bersangkutan, misalnya seperti tes agregat, tes Los Angeles, gradasi, berat jenis, dan berat satuan untuk agregat kasar. Kedua, mengadakan tes lapangan pada lokasi yang digunakan, contohnya yaitu seperti tes CBR, boring, dan tes kerucut pasir. Yang ketiga, mengadakan tes lapangan atau laboratorium dan hasil pelaksanaan pekerjaan, seperti tes kuat tekan beton, kuat tarik chemical joint, kuat tarik, dan kuat tekan space frame. Dan yang terakhir, tugas dari quality control yaitu membuat laporan hasil tes lapangan maupun laboratorium.
Untuk yang terakhir yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini bertugas mengatur atau mengawasi pelaksanaan proyek sesuai konstruksi yang telah ditetapkan. Tugasnya yaitu memahami gambar desain, terus bersama dengan engineering menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dan yang keempat, bersama dengan bagian teknik melakukan pemeriksaan dan memproses berita acara kemajuan di lapangan secara langsung. Lanjut. Oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu Satpam. Satpam ini bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi pekerjaan proyek agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke dalam lokasi proyek. Yang selanjutnya yaitu Safety, Healthy and Environment atau biasanya disingkat dengan SHE. Ini berfungsi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja di lokasi proyek agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Lebih tepatnya SHE ini berfungsi untuk menjaga K3 di lingkungan proyek. Yang terakhir yaitu surveyor. Nah, surveyor ini orang yang melakukan pemetaan lapangan agar para pekerja dapat lebih akurat dalam hal pengukuran. Oke. Nah, kemudian ini merupakan dokumentasi dari kegiatan proyek, yaitu di sini dapat dilihat ada kantin yang ada orang yang biasanya dibuat untuk orang-orang makan. Kemudian ada musola yang bisa digunakan untuk beribadah pada lokasi proyek, juga mes atau tempat tinggal sementara. Biasanya juga bisa dibuat sebagai kantor untuk meeting. Oke. Baik. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami kelompok 1 sampaikan pada presentasi kali ini. Saya harap kalian semua yang melihat presentasi ini dapat mendapatkan pengetahuan yang berguna. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.